Baik, yang selanjutnya kita lanjutkan dengan gangguan fungsi hati berupa zondis. Jadi zondis ini bukan berupa penyakit, namun dia salah satu pertanda utama jika hati kita mengalami suatu gangguan. Jaundice ini kita sering dengar dengan kata penyakit kuning atau ikterus, di mana jaundice atau ikterus ini adalah suatu keadaan yang ditandai dengan kulit dan sklera berwarna kuning yang disebabkan akibat akumulasi bilirubin pada kulit dan juga membran mukosa yang berlebihan di dalam tubuh. Jadi kata jaundice ini berhubungan dengan hiperbilirubinemia, di mana terjadi perubahan warna kulit menjadi warna kuning, serta membran mukosa di antaranya adalah yang terlihat sklera mata yang seharusnya berwarna putih menjadi berwarna kuning. Secara etiologi, jaundice ini terjadi peningkatan kadar bilirubin yang dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, peningkatan bilirubin tidak terkonjugasi atau unconjugated hyperbilirubinemia, dan bilirubin terkonjugasi, yaitu conjugated hyperbilirubinemia. Ditinjau dari letaknya, penyebab utama dari jaundice adalah conjugated hyperbilirubinemia atau disebut juga dengan kolestasis. Secara umum dibagi lagi menjadi dua golongan besar. Ada kelainan intrahepatik yaitu hepatoseluler dan kelainan ekstrahepatik atau obstruktif. Jadi kalau kelainan intrahepatik itu terjadi di dalam sel, sedangkan ekstrahepatik itu sudah berhubungan dengan di luar sel hepatosit. Ini adalah klasifikasi jaundice. Yang pertama ada prehepatik atau hemolitik. Tipe bilirubin yang mengalami hiperbilirubinemia yaitu unconjugated. Penyebabnya ada apa aja? Ada hemolisis dari sel darah merah yang tidak normal, adanya pembentukan suatu antibodi, adanya efek samping dari obat dan juga senyawa-senyawa yang bersifat racun, dan juga hasil talasemia, lalu ada hemoglobinopati. Sedangkan klasifikasi jaundice yang bersifat hepatoseluler yang terjadi di dalam sel itu sendiri merupakan kombinasi antara unconjugated dan conjugated dari hiperbilirubin. Penyebabnya ada apa aja? Hepatitis virus, hepatitis yang disebabkan oleh suatu toksin, adanya kolestasis intrahepatik, adanya Gilbert syndrome, adanya Crigler-Najjar syndrome. Jadi Gilbert syndrome ini adalah suatu kelainan yang terjadi karena tidak bisa memproduksi atau membuat bilirubin secara sesuai semestinya. Sedangkan Crigler ini adalah suatu gangguan fungsi hati kelainan yang terjadi pada bayi ataupun gangguan pada kerusakan otak. Selanjutnya ada post-hepatic or obstructive. Ini adalah tipe hiperbilirubinnya adalah conjugated, di mana terjadi kolestasis ekstrahepatik, lalu adanya gallstone atau batu empedu, terjadi tumor di saluran empedu, adanya kanker di pankreas, dan juga terjadi kanker di ampulla of Vater. Kanker ampullari ini adalah suatu kanker yang paling jarang
di mana dia terjadi di ampulari. Di mana si ampulari yaitu suatu saluran di antara saluran yang ada di pankreas dan juga yang ada di saluran empedu. Jadi di antara situ ya. Jadi ampulari. Tadi dibagi 3 yaitu hemolitik, hepatoseluler, dan obstruktif. Kalau hemolitik ini peningkatannya akibat hemolitik dari RBC yang tidak abnormal, jadi peningkatan reduksi dari sel darah merah. Lalu adanya peningkatan pemecahan hemoglobin menjadi bilirubin di retikulum endoplasma sel. Lalu tingginya kapasitas dari atau tingginya pembentukan bilirubin conjugated di hati. Sedangkan hepatoselular biasanya terjadi karena ketidakmampuan sel hepatosit untuk berkonjugasi atau mengekskresikan bilirubin. Jadi di selnya itu mengalami suatu gangguan fungsi dalam sistem baik metabolisme dan juga sistem ekskresi dari bilirubin. Berarti di situ terjadi suatu intervensi biasanya oleh virus, lalu adanya obat-obatan ataupun lainnya ya. Jadi selnya mengalami gangguan fungsi yang tidak mampu mengekskresikan bilirubin secara utuh atau secara sempurna. Lalu yang terakhir ada obstruktif, yaitu kegagalan dari bilirubin terkonjugasi untuk diekskresikan dari hati menuju saluran cerna. Jadi aja dia itu berada dan berputar dalam sistem sirkulasi. Biasanya pada jaundice dengan obstruktif hati ini tuh kandungan urobilinogennya baik dalam urin ataupun feses dia mengalami penurunan. Terus bilirubin ini juga tapi muncul dalam urin. Gejalanya sama seperti gangguan fungsi hati, bahkan jaundice ini adalah gejala ya. Jadi demam menandakan adanya suatu gangguan ya dalam fungsi hati. Mata berwarna kuning, kulit berwarna kuning, kehilangan nafsu makan, warna urinnya menjadi gelap, mudah lelah, diare karena tadi ya berhubungan dengan saluran cerna, mual, muntah, dan juga gatal. Diagnosa jaundice ini berbeda-beda. Untuk peningkatan bilirubin, jadi yang pertama cara mendiagnosanya adalah mengukur kadar bilirubin. Jadi kalau yang di prehepatik peningkatan kadar bilirubinnya ini disebabkan oleh hemolisis. Sedangkan hepatoselular karena defisiensi uptake dari bilirubin terkonjugasi atau lemahnya ekskresi dari sel hepatosit. Sedangkan yang obstruksi kadar bilirubin meningkat karena defisiensi ekskresi dari pada saluran empedu. Jadi kalau di prehepatik tipe serum bilirubin yang meningkat adalah unconjugated. Kalau yang di hepatoselular dua-duanya baik conjugated dan unconjugated. Sedangkan di obstruktif sebagian besar adalah conjugated ya.
secara di urin prehepatik ini tidak terdeteksi, namun untuk hepatoselular dan obstruktif dia terdeteksi. Menandakan gangguan ini sangat berbahaya ya. Lalu ada prototipe hemolitik anemia, contohnya itu penyebabnya ya pada penyakit anemia hemolitik. Lalu kalau hepatoselular terjadi infeksi virus yang menyebabkan disebutnya dengan viral hepatitis atau hepatitis yang disebabkan oleh virus. Lalu obstruktif ini yang paling utama adanya batu pada saluran empedu. Waktu protombinnya ini normal, sedangkan pada hepatoselular terjadi kelainan yang tidak berhubungan dengan vitamin K. Kalau di obstruktif ini secara abnormal namun berhubungan dengan vitamin K. Untuk protombinnya. Kalau di prehepatik selain itu dilakukan hapusan dari retikulosis, jadi melakukan deteksi hapusan untuk melihat aktivitas hemolisis. Lalu untuk hepatoselular dan juga obstruktif ditandai dengan peningkatan kadar ALT dan AST. Karena tadi ya hepatoselular berarti kerusakan dari sel. Ditandai dengan tingginya enzim yang ada di pembuluh darah, di mana seharusnya enzim tersebut ada di dalam sel hati, yaitu ALT dan AST. Begitu juga untuk obstruktif ALP. Salah satunya adalah ALP, alkalin fosfatase, di mana kadarnya lebih dari 3 kali.